إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan yang cukup panjang ini karena harus mengantar ke rumah sakit. Jadi Anda dari alternatif Cibubur langsung kemari dalam waktu yang itu sudah ngebut ya. Jika ternyata kalau ada kendaraan lain yang bisa terbang mungkin Anda ikut terbang mungkin. Kalau ada misalnya ada awan kinton mungkin Anda akan naik awan kinton supaya lebih cepat ke sini. Tapi qadar Allah ya, lagi-lagi Supra ya. Tapi ikhwas sekalian rahimakumullah, ini kenapa ada tumben seperti ini? Apa Anda nggak boleh ngajar di sini atau gimana nih? Baik, sebagaimana yang diamanahkan, insya Allah kita akan membahas kali ini secara tematik, yaitu tentang puasa. Karena ini dalam rangka tarhib dan farah, yaitu menyambut dan bergembira akan dekatnya bulan Ramadan. Dan menyambut atau bergembira akan dekatnya bulan Ramadan ini diperintahkan oleh syariat, oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, al-farah yaitu kegembiraan akan datangnya Ramadan, dikatakan oleh para ulama bahwasanya itu merupakan kewajiban. Bahwasanya itu merupakan kewajiban, bukan sebatas hal yang dianjurkan, melainkan harus untuk setiap muslim, baik yang berhalangan ataupun tidak. Ya, karena bulan Ramadan ini berbeda dengan lainnya. Di dalamnya ada banyak fadilah. Pada setiap harinya, siang harinya adalah fadilahnya adalah puasa, dan malam harinya fadilahnya tarawih, buka puasa dan sahur. Lebih-lebih jika sampai di 10 malam terakhir, maka fadilahnya lebih besar lagi dan paling puncaknya di malam Al-Qadar. Kita akan membahas fikih puasa ini. Ana mengambil dari kitab Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan Sunnah karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Bab 15 yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat atau tata cara puasa. Kita akan membahas beberapa hal. Pertama, kita akan membahas keutamaan puasa. Itu terlebih dahulu, keutamaan puasa. Kemudian bahasan kita yang kedua, rukun puasa. Bahasan kita yang ketiga, syarat diwajibkannya puasa. Jadi yang pertama yaitu keutamaan puasa. Kedua, rukun puasa. Dan yang ketiga, syarat wajibnya puasa atau syarat diwajibkannya puasa. Kemudian kita akan membahas sunnah dalam berpuasa jika memang waktunya kita cukup insyaallah. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu, atau sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu puasa. Hakikat dari puasa. Puasa itu bahasa nasional, bahasa Indonesia yang derivasi atau asal katanya dari upawasa
Dan itu adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Dari bahasa Sanskerta dan merupakan identitas amaliyah orang-orang Hindu atau semisalnya, upawasa. Mereka juga memiliki peraturan untuk menahan dari makan dan minum. Ya, maka ini bahasa Nusantara kita, ya. Tetapi karena sudah menjadi hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah, maka diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, adapun hakikat syar'iyah sejatinya adalah saum atau siyam. Saum atau siyam itu hakikat syar'iyahnya. Adapun hakikat lughawiyah, bahasa, atau hakikat urfiyah, yaitu tinjauan kearifan lokal, maka disebutnya puasa. Seperti sholat. Sholat disebut sembahyang oleh Nusantara. Dan itu boleh. Kenapa boleh? Padahal aslinya itu dari tradisi urf atau kalimat orang-orang musyrik. Dari kata sembah, hiang. Jadi sembah dan hiang. Hiang itu adalah dewa atau Tuhan. Nah, atau bisa juga hiang dimaknai orang yang sudah wafat yang diagungkan. Makanya ada sebutan eyang. Eyang itu dari kata hiang. Ya, eyang dari kata hiang. Jadi hiang itu bisa dewa, sesembahan, Tuhan, atau orang yang sudah wafat yang dikultuskan. Eyang, ya. Kadang-kadang orang yang mengkonsumsi khurafat dan kemudian di tempat-tempat sepi atau di kuburan, mereka misi eyang bagi mereka. Ya, dan orang-orang yang menyembah kuburan atau mendewakan atau mengkultuskan orang yang telah wafat juga kadang menyebut jin-jin itu atau yang gaib itu sebagai eyang, penunggu dan semisalnya. Tadinya sembah hiang, yaitu mempersembahkan ritual atau amalan untuk hiang maha kuasa, hiang. Makanya disembah hiang. Ya, orang-orang dulu menyebut salat sembahyang. Walaupun muslim, sembahyang menyebutnya. Tapi lebih afdal kita bilang apa? Salat. Ya. Baik, hakikat dari puasa secara syar'i, saum secara syar'i yaitu apa? Al-imsaku 'anil muftirati ta'abbudan lillahi min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi. Itu maknanya. Apa? Al-imsaku 'anil muftirati, al-imsaku 'anil muftirati ta'abbudan lillahi min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi. Paham gak ikhwan? Gak paham? Mau dijelasin apa anda langsung aja biar cepat? Jelasin. Masya Allah. Al-imsaku 'anil muftirat. Al-imsak 'anil muftirat. Puasa, saum secara bahasa artinya imsak. Imsak itu menahan diri, itu imsak. Kata Nabi SAW, amsik 'alaika lisanak. Tahanlah lidahmu, menahan diri. Imsak. Secara istilah al-imsaku 'anil muftirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal. Ya, menahan diri dari iftar, dari pembatal-pembatal. Tapi menahan dirinya ini ta'abbudan lillahi, yaitu dengan adanya niatan untuk beribadah. Jadi bukan sebatas enggak makan, enggak minum doang, melainkan ada maksud ibadah. Ya maklum, yaitu puasa. Ya, adapun kalau cuma sebatas enggak mau makan, enggak mau minum, mau mogok makan, ya ini imsak al-muftirat benar. Mogok makan, sambil demo. Saya pokoknya enggak mau makan kecuali kalau dinaikin gajinya. Ya bosnya bilang apa? Terus aja gitu. Alhamdulillah ntar juga mati kan? Ya udah. Nah ini imsak juga. Tapi ini ta'abbudan lillah enggak. Ini bukan ta'abbudan lillah. Ya, melainkan ini bisa menjadi
bid'ah. Ya. Taib, kemudian ta'budan lillahi, kemudian min tulu'il fajri tsani, dimulai dari munculnya fajar kedua yang disebut fajar shadiq. Fajar kedua disebut fajar shadiq. Yaitu waktu subuh. Dimulai dari situ. Ila ghurubis syams, menuju ke apa? Terbenamnya matahari. Ya, itu puasa tuh. Taib, dengan definisi ini menunjukkan bahwasanya kalau puasa setengah hari itu bukan termasuk puasa syar'i. Tidak sah sebagai puasa syar'i. Bagaimana dengan anak kecil? Sobi, anak kecil, apakah puasanya sah atau tidak? Dia di training di usia 8 tahun, puasanya dari subuh sampai kapan? Zuhur. Taib. Terus kemudian zuhur makan, ya. Diterusin kemudian sampai maghrib. Taib. Ini apakah ini puasa yang sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kalau itu dibilang sah, antum akan menirunya nanti. Nah, itu enggak sah. Karena kriteria puasa secara syar'i adalah min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Dari munculnya fajar kedua sampai terbenam matahari. Adapun min zawalis syams, dari pertengahan sampai pertengahan hari enggak. Itu puasa setengah hari istilah Indonesia saja. Ya, jadi tidak sah, tetapi diperbolehkan sebagai latihan, tadrib. Ya, boleh. Begitu, ya. Kalau misalnya udah tua, maksudnya udah baligh, maka nggak boleh melakukan hal seperti ini. Hatta dengan alasan latihan, nggak boleh. Baru masuk Islam dia. Udah tua baru masuk Islam. Kemudian, aduh, saya nggak kuat puasa. Seharian nggak bisa, saya hanya sampai zuhur aja deh. Apakah puasa sah? Tidak sah. Dia wajib puasa sampai apa? Sampai maghrib. Oke. Jadi itu. Jadi apa tadi? Definisinya al-imsaku 'anil mufti pakai ta. Al-imsaku 'anil muftirati. Yang kedua pakai ta. 'Anil muftirati. Ya. Kadang-kadang kita itu kalau baca Quran, taknya itu terlalu ngecap. Muftirati. Salihat. Itu salah sebenarnya. Ya, enggak usah terlalu membuang apa namanya? Hamas. Ya, enggak usah terlalu membuang apa namanya? Napas. Apalagi kalau bukan sekedar napas yang keluar. Sampai bocorannya. Muftirat. Ya. Al-imsaku 'anil muftirati ta'abudan lillahi, yaitu sebagai rasa ibadah, dengan niatan ibadah lillah min tulu'il fajri tsani, dari munculnya fajar kedua. Yang kalau kita barometernya bolehlah dengan apa? Bertaklid pada jadwal atau bertaklid pada azan. Azan subuh. Dua barang itu. Dua barang nyampe itu. Shopping 2 kali itu. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi, dari sampai terbenam matahari, ya. Taib. Itu hakikat dari saum. Kita mulai dari fadilah as-saum, keutamaan puasa. Yang pertama, sebab ketakwaan. Puasa adalah sebab ketakwaan. Saum adalah sebab ketakwaan seseorang. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang masyhur di akhir bulan Sya'ban, ayat ini sering bergema di majelis-majelis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Kutiba di sini maknanya apa? Ulzima, ujiba, furida, hutiba. Ya, yaitu diwajibkan. Sebagaimana pernah Anda jelaskan bahwa saya kataba ada makna menulis, ada maknanya qada yaitu menetapkan, ada juga bisa juga maknanya mewajibkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda." Kemudian fa idza tuma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaba jadi maknanya adalah bisa bermakna qada'ah, qada ketentuan yang digariskan waktunya, atau bermakna fard yaitu kewajiban yang ditetapkan waktunya. Kitaban mawquta. Ya, itu. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba, qada, atau bisa juga maknanya farada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mentakdirkan kebaikan atas segala sesuatu. Artinya seluruh takdir Allah hakikatnya baik. Walaupun zahirnya bagi manusia buruk, tapi itu adalah kebaikan. Itu makna pertama. Makna kedua, kata berisi maknanya farada, yaitu mengharuskan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharuskan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Ya, begitu. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini adalah sebagai tasliyah lil mu'minin, hiburan untuk orang-orang beriman ketika itu yang mereka baru merasakan puasa. Karena sangat berat, panas, haus, dan mungkin harinya begitu panjang. Dan ketika itu tidak ada kendaraan seperti sekarang tentunya. Maka Allah Ta'ala hibur mereka dengan apa? Allah motivasi, targhib, dan Allah memberikan tasliyah kepada mereka dengan menyebutkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Menyebutkan salaf itu mentarghib, menyebutkan bahwasanya perkara atau perbuatan ini sudah pernah terjadi atau pernah dituntaskan, atau ada orang-orang terdahulu yang berhasil melampauinya, itu mentarghib. Iya, selama tidak dimaksudkan untuk meremehkan diri kita. Jadi begini misalnya, ada beberapa pemuda di sini, ya, dia bagian marketing dan bagian packaging dan juga apa, sending, bagian apa namanya, apa sending itu, delivery ya. Di sini namanya istilahnya apa? Kurir ya, kurir ya. Namanya kurir kan kalau orderan banyak dia pasti bolak-balik kan. Makanya itu kurir dari bahasa Arab jadinya kuriro artinya diulang-ulang. Ini namanya ilmu cok gali cok ya. Jadi dari kurir. Kemudian dia mengeluh kepada seniornya, "Bang, ana capek banget bang, bulak-balik. Seharian bulak-balik kayak setrikaan, balik ke sini, bulak-balik. Masya Allah. Sampai ana hafal, sampai orang jalanan tuh hafal sama ana. Malu ana." Kata abang-abang nih, ya maksudnya seniornya, "Apa yang terjadi pada antum itu sudah terjadi pada ana sekian puluh tahun lalu. Bahkan dulu lebih dahsyat lagi dibandingkan apa yang antum rasakan sekarang. Ana sudah terhinakan berapa lama lalu, tapi karena ana sabar akhirnya Allah naikkan jabatan ana misalnya." Maka kemudian dia merasa, oh ternyata ada yang nasibnya lebih apes daripada saya. Alhamdulillah, dan dia ternyata sukses. Gitu. Iya. Jadi ada tasliyah, ada hiburan. Apalagi kalau ini targhib dalam masalah ibadah. Orang-orang terdahulu sudah melakukannya. Makanya Al-Quranul Karim dan sebagian hadis Nabi SAW itu syarat akan kisah-kisah orang di masa lampau.
baik atau buruknya, ya, bisa menjadi contoh atau bisa menjadi tindakan preventif buat kita. Kisah-kisah yang baik, kisah-kisah orang-orang saleh. Oh, ternyata mereka begitu ya nasibnya. Oh, masya Allah, Nabi aja dakwahnya ditentang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikut. Maka ketika seorang ustadz yang datang hadirin di kajiannya itu sedikit, maka dia melihat dulu aja Nabi, jangankan ada pengikut, ada yang Nabi yang betul-betul disiksa, dikejar-kejar, jadi buronan oleh orang-orang musyrik atau kafir. Maka saya ini masih jauh lebih enak. Ini tasliyah, hiburan. Ini tasliyah atau hiburan. Ya begitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya. Kita ini misalnya berumah tangga, istri beranak. Ya. Kalau kita ngapain terus? Ngisi perut aja. Iya. Taib, kemudian beranak, punya anak, bayi, belum berpengalaman baik istri maupun kita sebagai suami. Konsultasinya kira-kira kemana? Ke bujangan atau ke orang tua? Ke orang tua. Bujangan tahu apa? Aku punya anak nih, ada tips nggak? Dia aja nasibnya aja langsa. Antum mau nanya sama dia? Ya, tanya ke orang tua yang sudah berpengalaman. Oh, itu nggak apa-apa kayak gini-gini. Nanti diberikan sampai lagi tuh barang itu, masya Allah. Beli apa itu? Shopee dimatiin dulu lah. Ya. Nah, di sini sampai mana tadi anda ngomong? Bujangan tah? Hah? Soalnya punya istri melahirkan anak, terus bujangan ngapain tadi bujangan itu? Nyari solusinya. Akhirnya mendapatkan solusi. Kemudian misalnya lahiran, belum pernah lahiran sekalipun. Kemudian dokter memvonis ini sungsang. Iya. Udah kayak verb 1, verb 2, verb 3. Sang, sing, sung, sungsang. Ya kan? Yang pernah belajar bahasa Inggris ngerti ini. Yang loading berarti dari kampung. Sungsang katanya nih. Wah, ini sungsang nih. Bingung, sungsang apaan gitu. Kok kayak pelajaran English ya? Nah, tanya ke dokter, ini susah harus gini. Waduh, bingung nih. Sesar, apaan tuh sesar? Tanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman di sesar. Iya. Oh, begini. Akhirnya tahu. Ya, akhirnya tahu. Oh, kayak gini sesar itu. Oh, resikonya kayak gini dan seterusnya. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ingin menghibur orang-orang yang berpuasa. Bahwasanya bukan antum aja kok yang puasa. Dulu sudah tuntas para umat terdahulu mereka puasa. Tapi tujuannya apa sih puasa ini? Apakah tujuannya supaya kita itu mencontoh atau bersaing dengan umat terdahulu? Bukan. Tujuannya untuk diri antum sendiri. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Maka kalau misalnya Ramadan selesai, Syawal mulai, dan tidak ada perubahan pada diri kita, ini menunjukkan puasanya ini enggak sesuai fadilahnya. Berarti puasanya bermasalah. Loh, bermasalah gimana? Saya enggak minum, enggak makan, enggak jima, enggak ngapa-ngapain kok. Enggak batal. Enggak batal secara fikih, tapi boleh batal secara tazkiyatun nufus atau secara ketakwaan. Secara fikih boleh jadi enggak batal. Secara fikih boleh jadi sah. Tetapi secara qalbu, niatan atau tazkiyatun nufus itu boleh jadi enggak ada pahalanya. Kayak orang sholat, secara fikih normal dia sholat dengan rukun dan syarat sahnya dan seterusnya, tetapi secara pahala bisa nggak dia kosong pahalanya? Bisa. Dia cuma Allahu Akbar, maka kemudian dia langsung terpikirkan ke hal-hal lain dari dunia sampai salam, maka nggak ada isinya. Karena Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala, yang maknanya Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kalian sesuai dengan bagaimana yaqzah kalian atau keterjagaan kalian dalam sholat. Atau akal, yaitu ta'qilun, yaitu kalian memahami sholat tersebut. Akal kalian berfungsi dalam sholat tersebut, bukan berkeliaran ke dunia lainnya. La'allakum tattaqun. Maka supaya bertakwa. Jadi kalau misalnya udah lulus Ramadan, tapi udah dan alhamdulillah kemudian bertambah ketakwaannya, lebih rajin belajar Al-Quran dan tafsirnya,
suka pengajian, suka ngaji juga, maka insyaallah yang seperti ini mudah-mudahan makbul, mabrur insyaallah. Tapi fadilah yang kedua, puasa itu perisai api neraka, perisai terhadap api neraka. Puasa itu perisai terhadap api neraka. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, as-siyamu junnatun yastajiru bihal abdu minan nar. As-siyamu junnatun yastajiru bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Perisai, tameng, penghalang, pelindung. Ya, itu puasa, apa junnah. Di sini junnah kita lihat materinya dari kata dari huruf, dari 3 huruf. Jim, nun dan nun. Jim, nun dan nun. Segala kata atau segala vocabulary dalam bahasa Arab yang unsur asalnya jim, nun dan nun itu menunjukkan tertutup, terhijabkan, tak tampak. Semua kosakata atau vocabulary bahasa Arab yang unsur asalnya jim, nun dan nun itu menunjukkan apa? Tertutup, tidak tampak, tersembunyi. Apa contohnya? Junnah. Junnah yaitu perisai. Perisai ini kan fungsinya untuk apa? Untuk apa? Menutupi, mengcoveri, menyembunyikan pihak yang di belakangnya, makanya junnah. Iya. Ya. Apalagi? Jin. Masya Allah. Termasuk enggak itu? Tahunya antum insan. Ya, jin, nun. Enggak, coba antum apa? Jin, nun. Enggak, kata antum jin. Termasuk enggak itu? Antum menyewa jin atau apa di sini? Semangat banget ngomong jin ya, Pak. Termasuk. Karena apa, Pak? Karena jim nunnya tasdid double. Jim nun nun. Kenapa jin disebut jin? Karena bukan jun, maka jin. Kalau ada junnya jin dan jun. Jin dari jim nun nun juga. Kenapa? Karena hakikatnya atau asalnya jin itu tertutup, tak tampak. Nah terus kalau penampakan jin itu menampakkan, kalau memang itu betul itu jin, penampakan dan hakikatnya kita nggak tahu apakah memang seperti itu atau lebih buruk dari itu, kita nggak tahu. Jin Indonesia apa? Jin klasik Nusantara apa, ikhwan? Kuyang misalnya. Tapi kuyang disinyalir oleh beberapa kepercayaan Kalimantan itu bukan jin, melainkan itu perwujudan manusia. Sama kayak babi ngepet gitu, kata mereka ya. Anda belum pernah lihat. Kok Anda penasaran sebenarnya kayak kuyang kayak gimana gitu loh. Karena secara saintifik ini kuyang ini beda secara saintifik. Anatominya tuh beda dia. Berakhir pada usus, masya Allah. Jeruan. Ya. Jin tidak dilihat. Kalau ada penampakan, ya tafadhol. Mungkin itu mau menampakkan dirinya atau memalsukan penampakan, itu jin memang. Bagaimana dengan YouTuber sekarang dari penampakan? Setiap malam itu pasti ada live streaming YouTuber apa misteri, apa namanya? YouTube misteri atau semisal itu. Banyak itu. Coba antum jangan dicoba deh ya, Anda nggak mau rekomendasikan. Setiap malam ikhwan, terutama malam Jumat. Walaupun bukan kliwon, dikliwonin sama mereka, dianggap kliwon supaya lebih angker nuansanya. Sampai kemudian hantu-hantu Indonesia ini hilang identitas mereka sebagai hantu. Harga diri dan pride mereka hilang, muruah mereka, kewibawaan mereka hilang. Ada yang dipukul pakai batako ikhwan. Kuntilanak lagi, akhwat itu padahal kesian itu. Dan ada bunyinya pula, dong gitu ya, masya Allah.
Itu satu dari mungkin sampai 1000 sampel prank terhadap hantu-hantu itu. Apakah itu real atau fake? Maksud real di sini maksudnya nyata itu jin atau bukan? Ya real sih, real kelihatan di gambar real, enggak maksudnya apakah memang hantu dibegitukan sampai kemudian ada juga yang didatangin itu kuntilanak pocong mukanya hancur, terus didatangin dideketin sampai di center dari dekat itu. Kadang pakai senter merah atau senter kuning atau bahkan senter yang terang, dideketin sampai wajahnya hancur kelihatan. Taib. Gimana ya, menurut antum? Menurut antum gimana, pakar? Gimana? Menurut antum gimana? Itu beneran jin atau antum? Gimana menurut antum? Jawab aja. Selama ini antum menganggap itu benar atau enggak? Enggak benar, antum? Ya. Syekh? Settingan. Bohongan. Enggak ada yang percaya antum. Bisa enggak jin dipukul kalau udah masuk ke alam dunia kita? Bisa. Lah itu kenapa antum bilang itu settingan? Orang yang ngerti jin, tahu hakikat jin, biasa bermuamalah dengan jin, pasti tahu itu tuh settingan. Settingan itu maksudnya itu clown, itu badut semua itu. Nggak ada yang benar, kecuali yang benar. Iya, benar kan omongan Nana? Semua itu nggak ada yang benar kecuali yang benar baru benar. Dan yang benar nggak bakal seperti itu. Maksudnya yang benar itu jin gitu nampaknya, nggak bakal seperti itu. Jin nggak bakal ada jin dari jenis manapun, dari Sabang sampai Merauke, nggak ada jin yang dideketin, di shoot kemudian deket, nggak bakal ada jin yang mau dibegitukan. Iya, jin itu punya rasa takut kepada manusia. Ya, manusia pun begitu ya, manusia berbeda-beda. Dan youtuber ini mereka itu bukan orang-orang alim, nggak ada yang ulama, sebagiannya dukun, sebagiannya ahli khurafat, sebagian orang awam, sebagiannya lagi artis yang nggak jadi. Nggak ada yang benar. Nggak ada jin tuh nampakin diri, dideketin, disut mau jinnya bahkan seneng, nggak ada. Itu semua itu adalah permak mereka, orang-orang itu sendiri. Mereka juga yang udah sering bermuamalah sama jin, maksudnya ruqyah dan sebagainya, nggak bakal percaya dengan itu semua. Tapi orang Indonesia banyak yang menganggap itu benar, banyak, bahkan dibela mereka itu. Ya masya Allah. Jin, karena hakikat jin tersembunyi, ya, jadi nggak bakal menampakkan sampai lama gitu, nggak bakal sampai lama. Kemudian selain itu jannah itu tertutup. Kenapa jannah tertutup? Karena surga itu penuh dengan apa? Pepohonan besar, yang mana datarannya terhijabkan dari pandangan di atas. Karena apa? Karena sudah terlalu rimbun. Semoga Allah Ta'ala masukkan ana dan antum ke surga Allah Azza wa Jalla. Majnun. Kenapa disebut majnun? Karena tertutup akalnya. Ya. Jenong. Bahasa Indonesia itu. Tapi ada jim, nun dan nun ada ya, tapi enggak, itu bahasa Indonesia. Janin. Karena tertutup oleh rahim, janin. Taib, kemudian siyam junnah, puasa itu perisai, dia tameng. Yastajiru bihil abdu minan nar, yang hamba itu berlindung atau melindungi dirinya dengan puasa, dengan tameng itu dari api neraka. Jadi dengan berpuasa itu kita menjaga diri dari api neraka di konteks dunia dan di konteks akhirat. Di konteks dunia
Yaitu puasa menjadi penyebab kita menahan diri dari maksiat. Di konteks akhirat, pahala puasa itu melazimkan kita untuk terhindar dari api neraka. Kemudian fadilah puasa lainnya, pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terhingga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam itu miliknya, untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya itu adalah milikmu, yaitu milikku, yaitu milik Allah. Puasa itu adalah milik Allah, untuk Allah, dan akulah, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang akan memberi ganjaran padanya. Di sini janji di sini menunjukkan apa? Ganjaran khusus untuk puasa itu bighairi hisab. Tanpa ada hitungan khusus dan tanpa ada had, yaitu batasan. Karena apa? Karena komponen puasa itu paling awalnya adalah sabar. Dasarnya itu paling sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan ditunaikan ganjarannya tanpa perhitungan, artinya tidak ada batasan. Ya begitu. Taib, di antara fadilah puasa adalah bau mulut yang di sisi Allah Ta'ala lebih baik daripada minyak kasturi, aroma kasturi di sisi Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang Nabi Muhammad berada pada genggamannya, pada tangannya, la khulufu fami as-saimi atyabu indallahi min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik bagi Allah Ta'ala daripada aroma misik. Ya, misik itu kalau bahasa kita tuh kadang dimaknai kasturi. Ya, kasturi. Dan itu diantara aroma surgawi. Tapi pasti di surga aromanya jauh lebih enak. Khitamuhu misk, ya. Tapi kemudian di antara fadilah, dan ini fadilah terakhir, yaitu dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Ini nomor 5 atau nomor apa ya? 5. Dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Yang pertama sebab ketakwaan. Puasa sebab ketakwaan. Yang kedua perisai. Perisai terhadap api neraka. Kemudian yang ketiga, pahala dilipat gandakan. Tak terhingga dianjari. Kemudian yang keempat, bau mulut yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada kasturi. Yang terakhir, dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha. Yang pertama, jika dia buka puasa, dia bakal senang, bergembira. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisiyamihi. Ketika dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia akan bahagia, bangga, senang dengan amalan puasa tersebut. Nah, tadi kebahagiaan pertama apa, ikhwan? Fariha, idza aftara fariha. Jika ketika dia iftar, buka puasa, dia senang. Ini menunjukkan bahwa saya senang pas buka puasa itu ibadah. Senang aja ibadah. Hati senang itu ibadah. Hati senang pas buka puasa ibadah. Lah, masa senang doang ibadah? Tapi kan bukannya kita tuh senangnya kan tergantung dengan apa yang terhidangkan. Ya misalnya apa hidangannya? Waduh, nggak ada lontong, nggak ada bakwan, nggak ada sambelnya, kurma sama air. Gimana sih di KM? Infak banyak-banyak gini doang. Sebel dia mangkel. Maka ini dia gimana ya? Enggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena harusnya gembira gitu.
Ya dia minum seterusnya, kurma udah selesai. Memang sih, karena ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Di Indonesia ini rukun iftar ada 4. Air, kalau bisa manis, teh manis, sirup, marjan biasanya. Itu rukun pertama tuh. Rukun kedua apa? Gorengan dengan segala jenisnya, baik bakwan, ote-ote. Nah, ya, sambal, lontong, 4 rukun. Nggak ada itu nggak bisa, nggak jadi, nggak mau. Itu rukunnya, benar nggak, kawan? Hah? Ini bukan rukun syar'i ya, rukun bid'i ya, tapi ini maksudnya rukun di sini ya kebiasaan aja, nggak masalah sebenarnya. Iya. Coba aja, antum buka puasa di Madinah atau di Mekah, beda rasanya. Di sana apa? Disediakan roti maiz, roti yang kadang nggak ada rasa khusus, nggak ada, roti gitu doang. Kemudian air zam-zam, korma 3. Nyari makanan lain, korma lagi dapatnya. Misalnya, gimana? Mana nih gorengannya nih? Gimana Saudi? Gitu kan? Minimal apa kayak gitu? Otak-otak lah minimal. Sama sambal kacang itu apaan? Ya Allah, gini doang. Nggak gembira. Padahal kan disyariatkan untuk gembira pas buka puasa. Karena banyak orang melihat kegembiraannya itu cuma di makanan. Enggak, kegembiraan di sini baiknya kegembiraan kebersamaan boleh. Ya kegembiraan makanan boleh juga. Cuman ketika itu tidak ada, jangan tidak bergembira. Bergembiralah. Karena dianjurkan untuk bergembira. Ya, bagi orang yang berpuasa pas buka puasa. Tapi bagaimana kalau dia bergembira karena memang banyak pilihan? Itu berarti bonus dari Allah, rezeki, alhamdulillah. Dia bisa milih gorengan aja, ada 3 pilihan, bakwan dapat, tahu dapat, terus apa lagi? Pisang goreng dapat. Makan semua tuh satu-satu tuh. Bakwan lontong dapat, yang isi oncom ada, yang isi kentang ada, yang isi daging ada. Itu udah benar-benar surga itu. Baru ketika itu pas makan, fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Giran korma doang ngomel, giran itu baru keluar dalil ya. Iya. Tapi kebahagiaan tersebut berpahala. Lis-shaimi farhatan idza aftara fariha wa idza, yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shiyamih. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia akan bahagia dengan amalan puasanya. Ya. Dari ketika 2 itu. Adapun kebahagiaan selain itu, maka itu kebahagiaan yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Contoh bahagia lain, tidak ada kaitan syar'i dengan puasa. Contoh, wah, mau bulan puasa nih, bisnis yuk. Bisnis. Bisnis apa? Sarung. Iya, mulai kan. Mulai. Iya, bisnis sarung nih. Laku nanti nih, bismillah. Ya. Ini kan bulan Sya'ban akhir. Laku banyak yang beli. Iya. Kayak anak ya menjual itu. Dari 60-an sampai ratus ribu ada tuh. Iya. Laku kemudian. Ya Masya Allah. Wah, kalau bulan Ramadan enaknya malam yang pertama Ramadan sarung baru sama parfum baru. Wah, ditambah nih. Jangan sarung doang, pesen nih parfumnya juga dong, gitu kan? Iya. Antum kalau mau tahu nomor HP anak, tanya Pak Andik nanti, tanya aja Pak Andik. Halo Mas Arif tanya. Ya begitu. Nah kemudian laris, bahagia dia. Apa kata dia? Inilah berkahnya Ramadan. Salah. Banyak orang kayak gitu mamanya. Terus borong apa? Borong minyak goreng. Minyak goreng udah di sini udah mulai normal kan ya? Belum juga ya? Minyaknya udah harganya naik ya emang. Masya Allah emang.
Semoga Allah turunkan itu harga dan turunkan orang-orang yang nggak benar ya. Nah, minyak goreng, diaminin semangat itu. Kayak terzolimi itu kayaknya. Minyak goreng borong, telur, terus bikin macam-macam makanan buat Ramadan. Bahagia nggak? Bahagia. Ya, orderan makin banyak, masya Allah. Tapi apakah kebahagiaan tersebut adalah yang dimaksud dalam hadis? Tidak. Iya. Karena kemarin baru ke Tanah Abang, banyak banget orang belanja. Nanti Ramadan awal banyak yang belanja. Dulu Ramadan ke Tanah Abang hari Ahad, itu masya Allah itu lautan manusia. Seneng nggak para penjual grosir? Seneng. Bahkan sampai di antara penjual kan Tanah Abang tutup asli jam 5 harusnya tutup toko-tokonya. Ini sampai jam 7 masih ada yang layanin karena saking banyak yang orderan. Udah pada tutup toko-toko sampai jam 7 itu. Bahkan sampai ada yang tengah malam. Seneng gak mereka? Ya seneng lah, banyak. Tapi apa yang hilang darinya? Tarawih hilang, sholat isya berjamaah hilang. Kemudian juga wakana amruhu furuta. Urusannya terbengkalai, yaitu ibadahnya terbengkalai. Qiyamul lail gak ada. Subuh kelewatan mungkin. Sahur mungkin kelewatan saking capeknya, kan seharian capek dagang. Dan itu yang dikeluhkan oleh beberapa karyawan ini. Saya hilang ininya, udah nggak bisa tarawih saya gara-gara dagang. Tuh lihat. Tapi seneng nggak? Seneng karena dapat banyak duit. THR-nya gede. Ya alhamdulillah sih. Cuman bukan itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Ramadan kita. Ya kalau dapat cuan banyak alhamdulillah. Tapi sungguh kebahagiaan tersebut bukan kebahagiaan yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah terhadap orang yang berpuasa. Kebahagiaan tersebut tidak ada kaitan syar'inya dengan puasa. Kebahagiaan orang yang berpuasa cuma 2. Pas buka dan nanti di akhirat pas ketemu Allah terhampar amalan puasa padanya. Begitu. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala memberikan fadilah pada barang dagangan yang laku di bulan Ramadan, rezeki buat dia. Jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Jangan lupa infak, jangan habak untuk diri sendiri. Supaya berkah itu hartanya. Ya begitu ikhwas kan. Karena mindset masyarakat Indonesia masih kayak gitu. Jumat berkah. Apa Jumat berkah? Dagangan laris. Habis Jumatan ada nasi bungkus. Jumat berkah itu. Bagi sebagian orang, iya. Enggak, Jumat berkah bukan baca Al-Kahfi, bukan mandi junub, enggak. Kalau mandi junub iya, bagi mereka berkah tuh. Jangan amal ibadah betul-betul enggak berkah. Tapi gila berkaitan dengan perut dan duit, berkah bagi mereka. Ayo Jumat kita dagang, betul Jumat silakan dagang. Juga Jumat silakan dagang. Asal tidak di waktu Jumatan. Ketika khatib naik mimbar, haram dagang dan tidak sah perdagangan apapun. Untuk orang-orang yang diwajibkan Jumatan. Tapi setelah Jumatan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan dagang, boleh. Tapi apakah itu berarti bahwasanya hari Jumat hari khusus dagang? Bukan. Artinya di sini adalah salat itu memang ada kaitannya dengan rezeki. Tetapi jangan niatkan hari besar salat ini atau salat ini hanya untuk rezeki saja, untuk makanan enggak. Iya kata Allah, apa? Faida qadaitumus shalah atau di surah Al-Jumu'ah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah ke muka bumi, silakan. Kalian apa? Mencari keutamaan dari Allah, berbagai rezeki, ilmu dan seterusnya. Kemudian dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengan salat itu. Kami tidak meminta darimu apa? Rizki. Kami yang merizkikanmu. Ini berarti korelasi salat dengan rizki kuat memang. Betul. Tapi jangan sampai kita ibadah hanya demi rizki. Begitu ya ikhwas sekalian ya. Baik, jadi berbahagialah bagi orang yang berpuasa saat iftar dan juga
saat bertemu Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pekan depan masih kajian insyaallah. Bulan puasa gimana Pak Adik? Bulan puasa kita kajian nggak? Hah? Kalau kajian mereka masih lemes nggak? Lemes atau? Enggak, ini kan udah lemes nih. Tas pas Ramadan nambah lemes nggak gimana? Tapi disediain minuman nggak Pak? Sedia nih. Iya, jangan diminum ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Iya. Ya kita lihat nanti untuk bulan Ramadan. Anda sih berarti masih ada aja normal aja, tapi nanti kita lihat nanti insyaallah taala. Taib, ada soal sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada ini nanti dilanjutkan pada pekan depan insyaallah. Pekan depan masih Sya'ban insyaallah ya. Senin depan kita lanjut rukun puasa, syarat diwajibkannya puasa dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW dalam berpuasa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan antum. Jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum wa fi ulumikum jami'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.